Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Waskita Karya. Selain menegaskan bahwa Kementerian BUMN menghormati proses hukum, Erick juga mengatakan sepatutnya peristiwa ini menjadi peringatan kepada semua perusahaan BUMN untuk bekerja secara transparan dan profesional. Konsisten untuk tidak memberikan toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan badan usaha milik negara, Erick Thohir memberikan dukungan penuh atas proses hukum para pejabat BUMN yang terjerat kasus korupsi. Selaku Menteri BUMN, Erick Thohir menyadari bahwa untuk memajukan badan usaha milik negara, ia harus bisa membersihkan perusahaan dari pejabat yang nakal, yang suka menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Erick Thohir menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kondisi BUMN agar lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya bersih-bersih lingkungan BUMN. Pengalaman Erick Thohir sebagai seorang pengusaha menjadikannya dirinya paham di mana saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk kepentingan pribadi. Sementara itu, selain menuai pujian atas kinerjanya, Erick Thohir juga tak luput dari kritikan. Erick menjawab kritikan dengan santai dan meminta pengkritiknya untuk tidak berpikiran sempit dalam memandang cara kerjanya sebagai Menteri BUMN. Erick mengingatkan bahwa kekuatan bangsa Indonesia adalah gotong royong, saling mendukung satu sama lain. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penetapan status tersangka Dirut Waskita Karya menjadi peringatan penting bagi jajaran perusahaan negara. Dan sementara itu, insiden letusan senjata api milik Dirut PT Berdikari di Bandara Sultan Hasanuddin meski terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Selaku Menteri BUMN, Erick Thohir sangat menyayangkan petinggi BUMN mengantongi senjata. Dan sudah hadir bersama kami di Studio 8 News Tower, Pak Erick Thohir, selamat malam. Apa kabar? Baik. Mohon maaf lahir batin Pak Erick. Minal aidin wal faidin. Pak Erick, langsung. Dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono tersangka. Ini apakah bagian dari bersih-bersih Erick Thohir? Ya, saya sangat percaya proses hukum kerjasama kami dengan kejaksaan itu sudah berjalan sangat baik. Ada kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, semua kita lakukan secara transparan. Jadi kepercayaan itu saya yakin proses ini tentu pihak kejaksaan punya landasan hukumnya. Dan saya terus mengingatkan untuk tentu para direksi yang ada di BUMN bahwa program bersih-bersih BUMN ini tidak hanya ditujukan oleh individu, tetapi proses daripada bagaimana kita menata keuangan negara lebih transparan dan terbuka. Nah, inilah kita dorong terus. Jadi kita tidak mau bicara oknum individu satu persatu, tetapi proses hukum secara nyata dan juga proses daripada pengelolaan BUMN secara transparan dan profesional. Itu yang saya tekankan. Jadi saya tidak bisa bicara A, B, C, D. Kalau memang salah, ya salah. Perlindungan hukum, ya tidak bisa dilakukan. Datanya, kalau kita lihat khususnya Waskita ini kan prosesnya sendiri dari tahun 2016 sudah terjadi sebenarnya. 2016? Ya, wow. Jadi sedangkan Pak Destiawan itu diangkat Juni 2020. Jadi ini ada proses berkelanjutan yang mungkin nanti dari pihak kejaksaan lebih paham memaparkannya. Yang pasti sejak awal ketika ada kasus korupsi tentu di Waskita Beton yang merugikan banyak pihak, bahkan juga itu ada di bursa. Ini kan jangan sampai performance BUMN yang di bursa sudah sangat baik, ya, di mana kalau kita lihat rata-rata dividen BUMN di bursa dibandingkan private sector itu sudah lebih tinggi. Wow. Ya. Valuasi saham juga sudah lebih tinggi, tetapi kan itu tidak cukup. Nah, ini yang harus kita jaga. Keseimbangan ini sebenarnya yang kita jaga. Jadi bukan individunya. Program bersih-bersih harus terus dilakukan gitu. Oke, Pak Erick, untuk langkah tegas bagi tersangka ini apakah memang menunggu inkrah atau? Ya, kembali saya rasa prosesnya sudah di jalan kejaksaan. Kita sangat menghormati dan sangat mensupport. Oke, sekarang kita lanjut ke soal insiden meletusnya pistol di Bandara Sultan Hasanuddin itu. Ini apakah akan memberikan sanksi tegas bagi Dirut PT Berdikari ini, Hari Warga Negara? Ya gini, saya sedang lakukan proses
bagaimana hal ini bisa terjadi. Sama seperti mengenai jatuhnya ibu-ibu yang meninggal di lift di Kuala Namu juga saya sedang investigasi. Karena gini loh, proses ini kan harus dijalankan secara nyata. Artinya apa? Contoh misalnya, untuk kasus di lift ini apa yang salah? Apakah proses SOP-nya, apakah ada kelalaian atau hal yang lain? Kita kan belum tahu. Nah, tapi saya mendukung daripada investigasi yang sedang dilakukan. Nah, sama untuk berdikari sendiri, konteksnya Dirut membawa senjata. Nah, ini kan kalau misalnya senjata itu misalnya ketika dia members, mungkin dari mana, itu ada nembak-nembak senjata di sebuah, itu mungkin konteksnya berbeda. Tetapi ketika membawa ini ke tempat umum, nah ini yang menjadi konteks yang saya rasa saya tidak bisa toleran. Dan ini yang saya akan pelajari, tentu apapun sama seperti kasus hukum, baik tadi senjata ataupun lift kita akan tindak tegas. Siapapun yang salah tapi berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi dari saya saja, oh ini nggak benar, nggak bisa. Saya harus mengambil keputusan semua dengan fakta dan data gitu. Nah ini proses ini yang kita akan segera lakukan. Itu. Sejauh ini Pak Erick sudah bertanya langsung atau belum Pak kepada Pak saya rasa Hari gini, Warga Negara? Kalau saya bicara langsung ke Dirut, ya intinya saya membuka luang bahwa mereka itu dianggap dibenarkan. Tentu ada Kementerian BUMN, kita ada tentu Deputi Hukum, ya, lalu juga investigasi itu bisa dilakukan berbagai pihak. Nah, ini yang kita buka. Dan seperti proses korupsi pun sama kan, bagaimana Kementerian BUMN berintegrasi dengan Kejaksaan, dengan KPK, hal yang lumrah. Nah, ini juga sama, konteks-konteksnya kita lakukan itu. Bukan berarti saya tidak mau kenal dirut-dirutnya. Saya sama dirut-dirutnya sangat dekat. Karena saya ketika memberikan kepercayaan pada dirut, saya memberikan kepercayaan full. Tetapi tentu dalam perjalanannya kalau ada kekurangan saya tegur. Tetapi kalau ada proses hukum saya tidak bisa toleransi. Oke, sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya apa ya tujuan dia membawa senjata ke muka umum, ke tempat umum, apalagi Pak Erick pernah bilang kan kalau misalnya pejabat BUMN itu ya tugasnya melayani rakyat. Ya itu konteks yang saya tekankan, menterinya saja tidak bawa senjata gitu. Ini fungsinya apa? Kan saya bercanda tapi serius ya, apakah ini buat nakut-nakutin? Kayak kita nggak perlu lah. Kita ini filosofinya dengan akhlak di BUMN itu kan melayani. Konsepnya sekarang kita melayani, bukan kita menjadi justru dengan segala transformasi yang di BUMN tetap menjadi birokrasi yang justru menutupi atau arogansi. Ini yang kita bongkar selama 3 tahun gitu. Filosofi-filosofi ini yang memang kita tanamkan. Karena kita itu pelayan publik. Jangan dibalik pejabat publik. Nah ini susahnya kalau pejabat akhirnya jadi pejabat gitu. Tapi kita harus posisikan kita sebagai pelayan publik. Termasuk di BUMN konteksnya di mana kita merupakan sebuah BUMN perusahaan milik negara. Yang kita juga harus bekerja keras buat negara. Karena hasilnya kan keuntungannya dikasih ke negara. Nah tetapi untuk pelayanan apakah di kereta api, di airport, semuanya kita pelayanan publik. Ini yang harus juga saya coba rubah pola pikir para direksi BUMN. Bahwa mereka itu pelayan publik gitu. Kalau misalnya terbukti membawa senjata hanya untuk gaya-gayaan atau bahkan menakut-nakuti ya, orang. Itu selesai lah. Oke, selesai ya Pak Erick. Singkat padat jelas selesai. Oke, ini ada satu sejarah baru bahwa BUMN ini akan membagikan dividen 80,2 triliun tahun ini. Ya. Ini terbesar sepanjang sejarah. Ya, saya mengucapkan ceritanya gimana Pak Erick? Saya mesti mengucapkan terima kasih kembali. Para direksi komisaris, para wamen saya, Komisi 6 juga yang mendorong transformasi ini. Tidak mungkin kita bekerja tanpa juga dukungan politik. Ya. Nah ini yang kita sinkronkan. Saya juga terima kasih kepada seluruh kementerian lain yang mau mengikuti program BUMN bahwa penugasan itu harus disepakatin. Tidak bisa kementerian lain hanya nugas-nugasin, nanti hasilnya lempar tanggung jawab. Tapi harus ada kesepakatan bahwa penugasan itu Kementerian Keuangan tahu, saya tahu, kementerian terkait tahu, BUMN-nya baru kita endorse. Dan itu kita lihat profit, rugi, apa segala. Nah ini yang kita coba benahin. Dan terbukti kalau kita lihat 80,2 triliun ini sesuatu yang luar biasa. Ya, targetnya kita kalau nggak salah 48-an. Tetapi ini sesuatu achievement, hampir 2 kali lipat, Pak. Sesuatu achievement yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat memang track record daripada
laba bersih yang dari 2019 itu kan memang hanya 13. Lalu naik ke 124 laba bersih nih. Naik lagi ke 303. Artinya memang kalau kita lihat program transformasi BUMN dengan perbaikan bisnis modelnya, menempatkan orang yang benar, hasilnya sudah terlihat. Nah, salah satunya ketika kita bicara dividen pun kita ingin memberikan lebih kepada negara. Kenapa? Dividen ini kan diperlukan buat negara. Ingat, pemasukan negara itu tidak bisa hanya berdasarkan pajak saja. Betul. Yang akhirnya kadang-kadang mohon maaf, masyarakat berteriak-teriak pajak. Padahal apalagi kasus yang kemarin ya, Pak ya. Maksudnya Bu Sri Mulyani tidak seperti itu ya. Jadi ini yang kita coba kasih lihat bahwa ketika negara tetap melayani publik dengan baik, tetapi juga hasilnya dikembalikan ke negara, ini hal yang positif. 80,2 triliun itu pasti oleh pihak negara, pemerintah diperagaikan untuk program-program yang pro rakyat. Contoh apa? Bansos, bantuan sosial. Kan tidak mungkin hanya dari pajak, tapi dari pemasukan lain juga. Betul. Nah, hal-hal ini yang saya rasa bagus ketika kita komparasi dengan banyak negara di Eropa yang ketika harga bahan baku pada naik, di Indonesia cukup stabil. Karena apa? Pemerintah tadi mengintervensi dengan bansos, dengan lain-lain. Nah, uang itu lari ke situ, gitu salah satunya. Nah, yang inilah kenapa saya optimis ya. Angka 80,2 triliun ini kadang-kadang dipertanyakan dari mana. Saya bawa listnya, ini nanti bisa dilihat. Nah, itu nanti kebetulan kita kasih ya. pertanyaan Kalau berikutnya. Kita lihat nih, ya, bahwa perusahaan-perusahaan TBK seperti Bank Rakyat Indonesia, Mandiri, BNI, BTN, Telkom, Semen Indonesia, Jasa Marga itu kontribusi 50,196 triliun dividen. Wow. Jadi ini fakta. Lalu yang tertutup, nah yang tutup ini kan proses. Kita duduk sama Kemenhu. Itu Pertamina, Inalum, holding company pertambangan kita, PT Pupuk Indonesia, yang sekarang pupuk itu untungnya banyak dari penjualan amonia. Nah ini menarik. Amonia itu bisa dipakai juga untuk apa? Untuk sumber energi terbarukan. Nah ini makanya income-nya juga naik. Jadi bukan hanya pupuk, pupuknya nggak terlalu besar, tapi dari amonianya yang besar sekarang. Karena amonia itu proses gas, ya kimia yang ternyata bisa jadi energi. Nah ini juga untungnya bagus. Lalu PLN, Pelindo, hasil penggabungan Pelindo itu makin efisien. Yang tadinya Pelindo itu mungkin untungnya kurang lebih hanya 1, sekarang untungnya itu bisa mencapai 3,4 triliun. Ini jadi peningkatan ya. Lalu Perhutani, Bio Farma, ini menyumbangkan total 2,9 triliun. Artinya ini angkanya fakta. Itu yang kemarin ketika rata saya paparkan di depan Presiden dan Ibu Sri Mulyani bahwa jangan sampai dipikir kita mendividenkan ini hanya tadi mimpi-mimpi, ini fakta loh, black and white-nya. Nah karena itu saya berharap tentu keberlanjutan daripada program dividen ini di tahun 2023 ini, di mana ini nanti efeknya di 2024, saya udah mulai survei juga, melihat cek keuangan. Ya ternyata sampai kuartal 1, alhamdulillah pendapatan kita masih naik ya. Yang kalau tahun kuartal 1 2022 itu 630 triliun. Di kuartal 1 2023 ini pendapatannya naik menjadi 730 triliun. Jadi naik 15%. Nah, kalau pendapatannya naik, kan kita orang dagang nih, ya. Mudah-mudahan dividen yang 80 triliun tahun ini, ya tahun kemarin, tahun ini ya mungkin angkanya tetap bisa di 50 sampai 80 triliun lagi. Saya belum memutuskan, karena ini kan masih proses keuangan yang dilakukan. Nah ini yang saya rasa kenapa saya ngelihat kembali ke program-program bersih BUMN ini yang kita jaga. Jangan sampai nanti BUMN-nya sudah sehat karena ada oknum-oknum akhirnya terjadi tindak pidana korupsi yang akhirnya ya menterpurukan BUMN lagi. Padahal BUMN ini sudah kita perbaiki sebagai tentu benteng ekonomi nasional. Tidak hanya tadi menguntungkan yang diberikan kepada pemerintah, tetapi tetap bisa mengintervensi program-program ekonomi di rakyat. Ini yang kita jaga.